Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Ad-Dalil ala Manhajis Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din. Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir pembahasan kita di rincian tata cara salat yang ketiga, kita telah membahas terkait dengan poin 100 ke 102, poin 102 dalam kitab Ad-Dalil ala Manhajis Salikin cetakan Dar Ibnul Jauzi. Poin 102 itu di halaman ke-80. Beliau mengatakan wa yusalli rak'at tsaniyata kal ula. Setelah seorang melakukan segala perbuatan-perbuatan salat di rakaat pertama, maka dia melakukan rakaat kedua itu sama seperti rakaat yang pertama. Ini terakhir sampai di sini. Sekarang kita melanjutkan di pembahasan rincian tata cara salat, dan ini pertemuan kita yang keempat dalam membahas rincian tata cara salat. Di poin 103 halaman 80 beliau mengatakan thumma yajlisu littasyahhudil awwal. Kemudian kata beliau, ketika seorang selesai melakukan rakaat pertama dan rakaat kedua, thumma kemudian yajlisu, dia duduk littasyahhudil awwal, untuk melakukan tasyahud awal. Ini setelah rakaat pertama kedua, kan di sana ada tasyahud. Ya, ada tasyahud. Dan yang pertama ini namanya at-tasyahud al-awwal, tasyahud yang pertama. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwa tasyahud awal itu termasuk dari wajib salat. Dia bukan termasuk rukun. Kalau rukun, seorang lupa, maka dia harus kembali kepada rukun yang dia lupa untuk dia lakukan. Tapi ketika seorang lupa tentang wajib sholat, seperti tasyahud awal lupa, qadarullah rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, begitu bagian tasyahud awal, dia lupa, langsung naik ke rakaat ketiga. Di sini para ulama menjelaskan, kalau dia sudah berdiri sempurna, dia nggak boleh turun. Maksudnya dia sudah berdiri tegak, sudah tegak di rakaat ketiga, dia nggak perlu lagi turun untuk tasyahud awal tadi. Tapi kalau dia masih baru mau naik, masih baru naik, gerakan masih mau naik, kemudian dia ingat, langsung dia turun, karena belum berdiri tegak secara sempurna. Sekarang pembahasannya terkait dengan tasyahud awal, karena dia bukan rukun, tapi wajib salat. Wajib salat. Wajib salat ini dia cukup diganti dengan seorang melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi kita contohkan lah ya, ada kasus misalnya orang salat. Ketika dia salat lupa tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga, sudah sempurna, sudah Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah, baru dia ingat, tadi saya lupa tasyahud awal. Atau kadang ada juga imam-imam masjid begini, tapi makmumnya membiarkan saja. Mungkin karena tidak enak memberitahu. Bisa saja. Ya. Kadang karena si imam itu adalah orang yang sangat berwibawa di tengah-tengah masyarakat, maka orang-orang menyangka dia itu tidak pernah salah. Jadi walaupun salah diikuti juga. Nah, ini biasa terjadi. Bagaimana kasusnya seperti ini? Dia kalau sudah tegak sempurna, tidak perlu turun untuk tasyahud awal lagi, cukup dia lanjutkan saja. Rakaat ketiganya dia lanjutkan berdiri.
setelah itu turun, rukuk sujud, naik rakaat keempat, setelah itu turun lagi rakaat keempat untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini yang dihukumi sebagai rukun. Dia tasyahud akhir, setelah dia tasyahud akhir, di penghujung bacaan tasyahud dia, bacaan tahiyat dia, sebelum salam, dia sujud sahwi sebanyak 2 kali, baru dia salam untuk mengakhiri salatnya. Jadi ini kasusnya ikhwah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khusus orang yang sering lupa terkait tasyahud awal. Terkait tasyahud awal. Tapi jika dia tidak lupa, memang sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ini kasusnya lupa ya, lupa tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu termasuk apa? Wajib sholat. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kalau sholatnya sholat subuh, ya tasyahud awalnya itu tasyahud akhirnya. Berarti itunya yang rukun. Nggak mungkin orang lupa, karena sholat subuh kan langsung salam rakaatnya. Rakaat kedua langsung salam, tidak ada naik ke rakaat ketiga. Jadi ini dicontohkan untuk sholat maghrib atau sholat isya, zuhur, ashar. Sholat yang terdiri dari 3 atau 4 rakaat yang di dalamnya ada 2 jenis tasyahud. Jadi paham ya kasusnya? Untuk orang yang melakukan tasyahud awal, itu termasuk wajib sholat. Jika dia lupa, apa yang dilakukan? Dilihat dulu. Kalau dia sudah berdiri tegak, dia nggak perlu turun. Nanti sebelum salam mengakhiri sholat, dia sujud sahwi 2 kali. Sudah? Tapi kalau dia sudah kalau dia belum tegak secara sempurna, masih baru naik ke rakaat ketiga tapi belum sempurna tegaknya, dia turun saja untuk tahiyat di situ. Paham? Kemudian saya contohkan lagi, banyak kasus terjadi. Ada imam, dia lupa tasyahud awal. Sudah tegak secara sempurna. Karena imam itu kan biasanya lebih dahulu dibandingkan makmum. Makmum masih sujud. Pak imam ini sudah tegak duluan ke rakaat ketiga. Harusnya kan dia tahiyat, tasyahud awal kan. Dia lupa. Tegak dia sempurna. Sudah Allahu Akbar. Naik rakaat ketiga. Sudah. Kemudian makmum mengingatkan. Makmum tetap duduk. Mereka ketika sujud duduk mereka. Karena harusnya tasyahud. Tapi imamnya malah berdiri di rakaat ketiga. Harusnya kan tasyahud dulu baru rakaat ketiga. Tapi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, saat itu imam tidak mau duduk. Dan memang tidak boleh duduk. Kenapa? Karena sudah tegak secara sempurna. Di sini banyak perkelahian ya. Pertikaian antara imam dan makmum. Makmumnya teriak-teriak terus, subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap berdiri. Tidak boleh turun dia. Memang tidak boleh turun ajarannya. Begitulah yang diamalkan Nabi SAW. Karena Nabi pernah kasusnya, beliau lupa juga seperti itu. Beliau lupa juga seperti itu. Sebagaimana nanti akan didatangkan di dalam hadis Abdullah bin Buhainah. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Buhainah, beliau menyaksikan Rasulullah SAW pernah sholat. Ya, sholat yang saat itu ada 2 tasyahudnya ya. Maka seketika Rasulullah SAW 2 rakaat beliau enggak tasyahud, lupa beliau. Langsung naik beliau. Beliau langsung naik. Ketika beliau langsung naik, maka orang-orang mengikuti beliau. Jadi jangan bertentangan ya, inilah pentingnya yang belajar tentang fikih sholat itu bukan cuma imam, tapi makmum juga belajar fikih sholat. Nah ini pentingnya imam mempelajari fikih sholat. Jangan sampai nanti kalau dia sudah berdiri tegak sempurna, kemudian makmumnya bersikeras mengucapkan subhanallah, dia turun. Kalau dia turun, itu kekeliruan dalam sholat. Kekeliruan dalam sholat. Itu tidak diperbolehkan kalau dia sudah berdiri sempurna. Maka makmum wajib ikut. Tidak apa-apa, wajib ikut. Nanti sebelum salam, imam sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Selesai. Jadi tidak ada pertikaian antara imam dan makmum. Semuanya di atas koridor ketentuan syariat. Semuanya berdasarkan petunjuk Nabi. Bukan petunjuk akal dan ikut-ikutan. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Setelah seorang tasyahud awal, kata beliau, wasifatuhu. Adapun kaifiyat tata cara bacaan yang dibaca dalam tasyahud awal, kata beliau, di poin 104. Wasifatuhu at-tahiyatu lillah. Ini bacaannya ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kaifiat bacaan yang pertama. Nah, ini kaifiat bacaan yang paling masyhur.
At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Dan banyak dari jenis-jenis bacaan tasyahud yang juga diamalkan oleh para sahabat. Namun inilah yang paling masyhur. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja tasyahud awal. Makanya tasyahud awal itu tidak lama-lama ya. Tasyahud awal itu tidak lama-lama, tetapi dikerjakan dengan bacaan sampai di situ saja. Walaupun sebagian ulama berpandangan bahwa tasyahud awal itu juga digandengkan dengan sholawat. Seperti Syekh Albani, ya, Muhammad Nasruddin Al-Albani, ulama ahli hadis yang terkenal di zaman ini. Beliau rahimahullah menambahkan di buku sifat salat Nabi, ketika seorang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia menambah dengan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ya, tetapi kalau seorang mencukupkan sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah cukup. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama kita di belakangan hari ini. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, dan ulama-ulama besar ahlu sunnah salafiyah yang lainnya. Ya, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi cukup sampai abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ saja. Ini bacaan yang dibaca di tasyahud awal. Nanti sholawat dan meminta perlindungan dari 4 perkara itu di tasyahud akhir. Tasyahud yang akhir. Setelah itu kata beliau, thumma yukabbir. Setelah dia menyelesaikan bacaan abduhu wa rasuluh di penghujung tasyahud awal tadi, thumma yukabbir. Kemudian dia bertakbir. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Takbirnya Allahu Akbar naik rakaat ketiga, angkat tangan atau tidak? Hah? Angkat tangan. Apakah setiap naik dari sujud kita angkat tangan? Dari sujud naik berdiri, apakah setiap itu angkat tangan? Tidak. Angkat tangan itu hanya pada berapa? Masih ingat ini? Angkat tangan itu hanya pada berapa? 4 saja. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Ketika takbir untuk ruku. Yang ketiga, Allahu Akbar 1. Turun. Allahu Akbar ruku 2. 3 apa? Ketiga apa? Mengangkat kepala, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat apa? Ya ini, ketika bangkit dari sujud, ketika bangkit dari tasyahud awal naik ke rakaat ketiga, angkat tangan, Allahu Akbar. Selain itu maka tidak angkat tangan. Misalnya orang menyelesaikan rakaat pertama sampai sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, naik rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Jangan dianggap setiap selesai dari sujud naik angkat tangan, sujud lagi nanti naik, kalau berdiri setiap mau berdiri angkat tangan. Ini keliru ini. Ya, kelihatan orang-orang yang tidak pernah belajar fikih tentang sholat. Maka jangan samakan. Harus berbeda kita yang belajar tentang fikih sholat dengan orang yang tidak belajar tentang fikih sholat. Kalau kita pergi ke masyarakat umum, coba lihat orang-orang yang tak pernah belajar, cuma sholat ikut-ikutan saja, maka kita lihat mereka setiap naik berdiri pasti mengangkat tangan. Ya, pasti mengangkat tangan. Jadi setelah tasyahud awal itu naik rakaat ketiga itu angkat tangan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-106, wa yusalli baqi salatihi bil Fatihati fi kulli rak'atin. Dan dia salat dengan salat sisa salatnya setelah dia tasyahud awal naik rakaat ketiga, naik rakaat keempat, maka di setiap rakaat dia baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini ruknun min arkanus shalah, termasuk dari rukun salat. Baik, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian kata beliau di poin ke-107, thumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir wa huwa al-madhkur. Kemudian setelah dia salat membaca Al-Fatihah sampai selesai salatnya, kemudian setelah itu dia tasyahud dengan tasyahud akhir. Tasyahud dengan tasyahud
akhir. Kalau tadi tasyahud awal duduknya duduk apa? Tawarruk atau iftirash? Tasyahud awal duduknya tawarruk atau iftirash? Duduk iftirash. Seperti duduk di antara dua sujud. Kaki kanan menancap, kaki kiri atau pantatnya menduduki kaki kiri. Tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir duduknya duduk apa namanya? Tawarruk. Duduknya duduk tawarruk. Yaitu dengan apa? Dengan dia menancapkan kaki kanannya, pantatnya menduduki lantai, dan kaki kirinya masuk di bawah kaki kanannya. Baik, ini namanya duduk tawarruk. Wahwal madhkur, dan ini sudah kita bahas, sudah disebutkan. Kemudian kata beliau, wa yazidu ala ma taqaddam. Adapun yang dibaca dalam tasyahud akhir, bacaannya sama seperti tasyahud awal sampai abduhu wa rasuluh, tapi ada tambahan salawat. Apa tambahannya? Salawat yang masyhur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini sebagaimana hadis Ka'ab bin Ujrah, bahwa beliau mengatakan kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya pernah keluar kepada kami, maka beliau mengajarkan tentang salawat. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana engkau bersalawat? Maka beliau menjawab, qulu, kalau bersalawat bacalah salawat yang tadi kita baca. Itu salawat itu hadisnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah atau Ka'ab bin Ujrah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu ada penambahan salawat kalau di tasyahud akhir. Kemudian setelah itu ada tambahan lagi setelah itu. Setelah innaka Hamidum Majid ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya doa perlindungan dari 4 perkara. Apa doanya itu? A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang pertama, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Apabila kalian bertasyahud, maksudnya di sini tasyahud akhir. Apabila kalian bertasyahud akhir, falyasta'id min arba', hendaknya kalian meminta perlindungan dari 4 perkara. Dari 4 perkara. Makanya dimaklumi, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat orang tasyahud awal itu tidak lama-lama ya. Bahkan disebutkan sahabat itu ketika mereka tasyahud awal itu seperti mereka duduk di di atas pasir yang sangat panas, cepat. Tapi kalau tasyahud akhir itu tidak apa-apa untuk lama-lama. Justru semakin seorang itu mengenal sunnah, maka dia akan memperbanyak doa di situ. Karena itu tempat yang mustajab untuk berdoa ketika seorang sebelum salam. Di antara perkara yang diajarkan Nabi dan diperintahkan Nabi, yaitu meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah aku dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri. Lindungilah aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Lindungilah aku dari fitnah kehidupan, kematian. Fitnah kehidupan banyak. Kematian pun ada fitnahnya lagi. Hidup ada fitnah, kematian juga ada fitnahnya. Ada ujiannya juga. Ujian di alam kubur, di alam barzakh. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Lindungilah aku dari fitnah al-masih ad-dajjal. Yaitu Dajjal, makhluk yang keluar di akhir zaman untuk menguji bagaimana orang-orang dari hamba-hamba Allah itu, apakah mereka yakin dengan apa yang mereka ilmui selama ini ketika hidup di dunia. Untuk apa? Untuk Dajjal ini menyesatkan mereka, mengajak mereka kepada menyembah dirinya, mengajak mereka untuk keluar murtad dari Islam dengan menampakkan khawariq syaitaniyah, kelebihan-kelebihan tentunya dengan bantuan syaitan. Karena Dajjal ini punya jannatun wa nar, dia juga punya surga dan neraka. Maka orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bagaimana ciri-ciri surga Allah itu, bagaimana ciri-ciri neraka Allah Azza wa Jal. Dan kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah ahlul ahwa wal dhalalah. Orang-orang yang kerjanya mengekor hawa nafsu, orang-orang yang suka berbuat kesesatan, kebid'ahan.
Dan kebanyakan pengikut Dajjal di akhir zaman itu para wanita. Baik, ini dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Jadi bedanya tasyahud awal dengan akhir. Tasyahud awal itu cukup sampai abduhu wa rasuluh. Tapi kalau tasyahud akhir ada tambahan salawat, ada tambahan meminta perlindungan dari 4 perkara. Kemudian kata beliau, wa yad'ullaha bima ahabba, dan seorang boleh untuk berdoa kepada Allah dengan apa saja yang dia suka. Misalnya dia minta kekayaan, boleh, minta saja, tidak tercela. Seorang minta kekayaan itu boleh. Ya, Allahumma ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang Maha Razzaq, Maha Pemberi rezeki, urzuqni, berikan rezekimu kepada aku misalnya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang kaya misalnya. Ya, agar dengan kekayaan itu aku mampu untuk bersedekah. Nah, ini kan bisa saja. Atau dia menginginkan apapun itu yang dia cintai. Dia menginginkan keturunan yang banyak, dia menginginkan ilmu yang bermanfaat, dia menginginkan apapun itu. Dia boleh minta dengan apa namanya? Dengan apa yang dia sukai. Kemudian berikutnya di poin 109 kata beliau, "Tsumma yusallimu an yaminih wa an yasarihi, assalamualaikum warahmatullah." Kemudian dia salam. Jadi ini ceritanya selesai tasyahud akhir, salam. An yaminihi, ke arah kanan, wa an yasarihi, dan ke arah kiri. Nah, ini dibedakan oleh para ulama terkait dengan hukum salam ke kanan dan salam ke kiri. Ketika mengakhiri salat assalamualaikum warahmatullah mengarah ke kanan, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Wa an yasarihi, adapun ketika salam ke arah kiri maka hukumnya sunnah. Andai kata orang tidak salam ke kiri, cuma ke kanan saja, la ba'sa fi, tidak, sudah cukup untuk dia. Atau ada yang assalamualaikum warahmatullah, setelah itu tiba-tiba dia tidak mampu menahan apa namanya kentutnya sehingga dia kentut. Belum salam ke kiri, apakah salatnya sah? Jawabannya sah, karena dia telah menyelesaikan apa yang wajib. Adapun salam ke kiri maka hukumnya sunnah. Adapun lafaz ucapan assalamualaikum warahmatullah, ini adalah lafaz yang beliau sebutkan, lafaz yang paling masyhur. Lafaz yang paling masyhur assalamualaikum warahmatullah. Ada juga lafaz yang menyebutkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga assalamualaikum. Ini yang paling masyhurnya assalamualaikum warahmatullah. Li hadits Wa'il bin Hujur rawahu Abu Dawud. Nah, ini semua berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di poin ke-110 kata beliau, wal arkanul kulliyah wal arkanul qauliyah minal madhkurat. Maka rukun-rukun yang termasuk dari rukun-rukun yang diucapkan dalam salat, minal madhkurat, dari apa-apa yang telah disebutkan. Di sini beliau rinci. Kalau rukun yang diucapkan, kata beliau, yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu termasuk dari rukun salat. Ucapan Allahu Akbar. Itu rukun salat, ya. Itu termasuk dari rukun salat. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darqutni, Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya salat itu bersuci, kata Nabi. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya adalah takbir. Kenapa takbir dibilang pengharaman? Karena kalau orang sudah takbir, haram. Tidak boleh bikin apa-apa kecuali apa? Gerakan dan bacaan salat saja. Kecuali gerakan-gerakan darurat, ya, yang ma'fu, ya, asyai'ul yasir, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalan di dalam salat adalah salam. Artinya apa? Kalau seorang sudah salam, halal. Dia bikin apapun lagi halal kalau sudah salam. Tapi kalau dia takbiratul ihram, itu permulaan pengharaman, dia tidak boleh melakukan apa-apa kecuali hanya sesuatu yang termasuk dari bagian dari salat saja. Baik, ini rukun yang pertama dari rukun ucapan, ya. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua di halaman ke-82 kata beliau, adzani wa qiraatul fatihati ala ghairil ma'mum, ala ghairi ma'mum, yaitu bacaan al-Fatihah untuk selain makmum. Beliau di sini menyebutkan bacaan al-Fatihah. Bacaan al-Fatihah membaca, ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Baik, beliau mengatakan di sini bacaan al-Fatihah untuk selain makmum. Ini pendapat beliau, ya. Dia mengatakan bahwa makmum itu cukup mengikuti imam saja. Dia tidak perlu baca Al-Fatihah, tapi ini pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah. Yang jelas
bahwasanya Al-Fatihah itu wajib dibaca baik orang sholat sendiri atau berjamaah, baik dia imam atau makmum, baik bacaan yang dikeraskan atau bacaan yang disirkan. Setiap rakaat masing-masing orang wajib membaca Al-Fatihah. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan terkait dengan imam saja, makmum tidak perlu. Ada hadis yang menyebutkan ya, man kana lahu imam fa qira'atu imam qira'atan lahu, qira'atun lahu. Siapa yang sholatnya dipimpin oleh imam, bacaan imam itu sudah mewakili bacaan untuk makmum. Artinya imam baca Al-Fatihah, makmum cukup dengar, tidak perlu baca Al-Fatihah. Tapi hadisnya dhaif ya, sudah sering ini kita sebutkan juga, hadisnya dhaif. Yang benarnya apa? Al-Fatihah ini wajib dibaca siapapun yang sholat. Mau makmum, mau imam, maka kita baca. Ya, kita membaca. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang masyhur dari sahabat siapa? Ubadah bin Samit. Ya, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakum. Jadi jelas sekali ya, ini harus dibaca. Baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian di poin yang ketiga kata beliau wat tasyahhudul akhir. Kemudian yang termasuk dari bacaan yang dibaca, termasuk dari rukun salat, yaitu bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tadi hukumnya apa? Wajib. Ya, kalau lupa dia nggak perlu turun, tetapi apa? Cukup sujud sahwi saja. Tapi kalau tasyahud akhir kan nggak mungkin lupa. Ada orang lupa tasyahud akhir. Nggak mungkin. Hebat sekali sholatnya nih kalau dia bisa lupa tasyahud akhir. Ya kan? Ayo, sudah melamun tingkat tinggi nih kalau dia lupa tasyahud akhir. Begitu dia sujud terakhir rakaat keempat, duduk langsung salam, lupa tasyahud. Ini kan tidak mungkin. Tapi kalau tasyahud awal itu bisa saja seorang lupa, dan Rasulullah pun pernah lupa tentang itu. Rasulullah pernah lupa. Yang keempat di halaman 83, kata beliau yang keempat dari rukun berupa bacaan wassalam. Ya, salam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwa Rasulullah mengatakan wa tahliluha at-taslim, penghalalan salat itu salam. Ya. Kemudian di poin 111 kata beliau wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah. Dan sisanya kan tadi disebutkan 4 ya. Disebutkan yang termasuk rukun bacaan takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, dan bacaan salam. Itu 4 yang termasuk ucapan. Sisanya itu namanya arkanun fi'liyah. Rukun-rukun yang termasuk perbuatan. Berarti kalau disimpulkan ya, rukun, ucapan dan perbuatan itu totalnya ada 13. Kalau kita simpulkan ya, berapa rukun salat termasuk rukun ucapan dan perbuatan, totalnya ada 14. Nah, penting sekali antum hafal ini, perlu dicatat ya. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Ini rukun salat nih, berdiri. Yang pertama sesuai urutan. Yang kedua mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kita gabung ya antara rukun ucapan dan perbuatan. Yang pertama berdiri, al-qiyam. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga qiraah surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah itu. Yang keempat yaitu ruku'. Yang kelima yaitu i'tidal. Tahu i'tidal? Apa itu i'tidal? Kapan gerakannya itu i'tidal itu? Ketika bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang keenam sujud pertama. Yang keenam sujud pertama itu rukun salat. Yang ketujuh duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan sujud yang kedua dalam rakaat ya, sujud yang kedua. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Kalau duduk tasyahud awal itu enggak dihitung. Duduk tasyahud awal itu tidak dihitung karena termasuk apa dia? Wajib-wajib salat. Nanti akan datang pembahasannya bahwa beliau juga akan merentetkan dari wajib-wajib salat. Jadi yang ke 9 yaitu tasyahud akhir. Perbuatannya ya, duduk tasyahud akhir, duduknya itu rukun. Kemudian yang ke-10 yaitu bacaan tasyahud akhir. Jadi duduknya yang ke-9, bacaan yang dibaca di tasyahud akhir itu rukun yang ke-10. Ya, rukun yang ke-10. Yang ke-11 dari rukun salat yaitu salam. Yaitu salam. Yang ke-12
yaitu tartib. Tartib itu berurutan ya. Dia melakukannya berurutan. Kemudian yang ke-13, dan ini rukun yang terakhir, yaitu tumakninah. Seorang melakukan tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu seorang melakukan gerakan sesuai porsinya, walaupun sebentar. Paham tuh? Itu dikatakan tumakninah. Misalnya tumakninah di dalam ruku. Ruku itu kan sudah kita maklumi bersama, ya. Ketika ruku, posisi kepala lurus, tidak menghadap ke bawah dan tidak melihat ke atas, tetapi tetap melihat tempat sujud, kepalanya ruku lurus. Itu posisi ruku, lurus punggungnya. Ya. Bahkan kalau disimpan air misalnya, air itu tidak jatuh. Ya, berdiri kemudian lurus. Posisi punggungnya dengan kepalanya, antara punggung dan kepala itu lurus posisinya seperti ini. Nah, itu ruku yang benar. Jadi tumakninah itu seorang melakukan gerakan dari gerakan-gerakan salat, dia lakukan sesuai porsinya. Kalau ruku itu sampai betul-betul lurus, jangan seperti sebagian orang, belum lagi lurus, masih turun sedikit badannya, sudah lompat i'tidal, lompat langsung. Itu pun i'tidal belum berdiri tegak. Masih berdiri setengah badannya, masih berdiri setengah, langsung turun. Itu namanya tidak tumakninah, karena dia tidak melakukan gerakan sholat sesuai porsinya. Jadi kalau rukuk, Allahu Akbar, betul-betul lurus, walaupun sebentar, yang penting lurus. Setelah itu naik, Sami'allahu liman hamidah, sampai lurus juga. Jangan masih Sami'allahu liman hamidah, masih setengah badannya naik, langsung cepat-cepat mau lompat. Nah ini ya banyak sekali, bukan satu, ribuan orang. Coba antum pergi ke masjid-masjid, coba sekali-sekali sholat itu berbeda-beda masjid. Hari ini sini, besok sini. Lihat bagaimana keumuman masyarakat itu masih banyak orang-orang yang sholatnya itu ingin dibenahi. Ya, khususnya sholat sunnah ya. Biasanya orang sholat sunnah itu cepatnya luar biasa, sangat laju sekali. Ya, kalau sholat wajib panjang yang dia baca, tapi kalau sholat sunnah cepatnya luar biasa. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, dari bacaan dan gerakan rukun-rukun sholat. Insyaallah kita lanjutkan dari apa yang beliau sebutkan di sini, wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah illa, dan sisanya yaitu bacaan dan sisanya yaitu termasuk dari rukun-rukun sholat, kecuali apa yang beliau kecualikan di sini termasuk wajib-wajib salat. Yang pertama tasyahud awal, fa innahu min wajibatis shalah, at-takbiratu ghairu takbiratul ihram. Seperti misalnya tasyahud awal itu termasuk wajib salat, takbiratul ihram itu seluruh takbir selain takbiratul ihram itu termasuk wajib-wajib salat. Demikian pula ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la di dalam sujud, rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Ucapan Sami'allahu liman hamidah untuk imam dan orang yang salat sendiri. Ini insyaallah kita akan sebutkan juga, jelaskan bagaimana beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya memaparkan satu persatu terkait dengan wajib-wajib salat, sebagaimana beliau memaparkan rukun-rukun salat insyaallah taala. Baik, naktafi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada jamaah yang bertanya, tafadhol.